Aku berjongkok dan menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku. Air mata ini tidak berhenti mengalir. Entah berapa lama aku terdiam dalam posisi seperti itu. Aku pantas menerima semua ini. Aku tidak pernah mendengarkan kata-kata ibu dan sudah menyakiti hati Henry. Merasa tidak ada air mata yang tersisa di mataku, aku berdiri kembali dan melangkahkan kakiku menuju ke ruang dosen. Ketika akan menaiki tangga, aku mendengar suara Feby berteriak dari atas. Naila, kemana saja kamu? Aku tuh sudah menunggu kamu di ruang dosen loh, tapi kamu tidak muncul-muncul. Feb, bisa tidak aku minta tolong sama kamu? Tolong ambilin file aku juga ya. Aku gak enak badan nih, pengen balik. Aku berbohong pada sahabatku itu. Feby segera berlari turun ke arahku. Dia menempelkan telapak tangannya di keningku. Dia terhentak ketika merasakan panas. Nay, kamu beneran demam? Seketika ekspresi wajah Feby berubah. Pasti bestiku ini khawatir denganku, karena tidak biasanya aku seperti ini. Iya, aku sedikit demam, makanya aku pengen balik. Tapi besok juga baikan kok. Aku masih berusaha untuk mengembangkan senyum di bibirku. Kamu perlu istirahat, Nay. Lihat deh, matamu sampai merah gitu. Dan juga sembab loh. Dulu Feby pernah menasehatiku untuk tidak berhubungan dengan Dito. Tapi aku tidak mengindahkan kata-katanya saat itu. Entah dia tidak menyukainya atau ada alasan yang lain. Tapi yang jelas bila dia tahu aku menangis karena Dito, pasti gadis itu akan sangat marah. Atau bahkan mungkin akan melabraknya. Ya udah ya Feb, aku balik dulu. Nanti aku kabarin, oke? Bye. Aku bergegas membalikkan badanku menuju ke area parkir. Setelah sampai di rumah, aku langsung melangkahkan kaki menuju ke ruang kerja ibu. Beliau pasti tidak ada di rumah saat ini. Aku ingin melihat album foto masa kecilku. Pernah suatu waktu aku melihat ibuku menyimpan barang tersebut di rak buku di samping meja kerjanya. Dulu aku tidak tertarik untuk melihatnya, jadi aku mengacuhkan album itu. Yang mengagetkanku ketika langkahku hanya kurang beberapa jengkal saja dari ruangan tersebut, aku melihat pintu ruangan itu terbuka sedikit. Ibu sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Aku berdiri di depan pintu di luar ruangan tersebut, diam-diam menguping pembicaraan mereka. Ibuku tengah terisak dan suaranya terpatah-patah. Aku membuka daun pintu itu sedikit untuk melihat kondisi ibu. Ibu tengah memegang beberapa lembar dokumen yang didekap di dadanya. Ada beberapa bagian dokumen itu yang basah karena air mata ibuku. Aku tercengang. Hatiku sangat sakit melihat ibu yang menangis diam-diam seperti ini. Dimas, kamu berhak mendapatkan kebahagiaanmu. Tante sudah menganggapmu seperti anak kandung tante sendiri. Bila kamu bahagia, tante juga ikut bahagia. Hatiku kembali berdebar-debar mendengar namanya. Ibu tengah berbicara dengan menantunya. Tapi sekarang tidak lagi. Lagi dan lagi air mata yang segar kembali mengucur dari mataku yang sudah kering ini. Suhu badanku yang mulai naik membuatku semakin gemetaran.
Iya, Tante sudah menerima surat itu. Nanti Tante akan menyerahkannya pada Naila untuk ditandatangani. Refleks kedua tanganku menutupi mulutku. Jika tidak, entah kata apa yang akan keluar dari mulutku ini. Dia sungguh menuruti keinginanku. Dia sungguh akan menceraikanku. Dek, bagai anak panah yang menghujam tepat di jantungku. Lalu bagaimana dengan Dewi? Ibu kembali bertanya seraya mengusap air mata di pipinya dan mencoba tersenyum. Oh, itu bagus jika dia tinggal denganmu. Setidaknya ada yang menemanimu sekarang. Apa? Dewi tinggal bersama Henry di rumahnya? Kamu tidak pantas untuk bersedih, Naila. Dia bukan siapa-siapamu sekarang. Aku berusaha menyemangati diriku sendiri. Oke, sampai ketemu besok ya, Dimas. Assalamualaikum. Ibu mengakhiri pembicaraan tersebut. Dan mulai besok, aku akan bekerja di kantornya sebagai tenaga magang. Aku tidak tahu bagaimana aku akan mengontrol hati dan pikiranku ketika bertemu dengannya nanti. Aku berbaring di tempat tidurku dengan bantal yang basah karena air mataku. Semua kata-kata yang diucapkannya hari itu masih terngiang-ngiang di kepalaku. Bagaimana dia care denganku. Bagaimana dia berusaha meyakinkanku untuk bertahan. Dia mencintaiku dengan tulus, tapi aku telah melukainya. Membuat luka di hatinya, yang mungkin tidak akan bisa kembali seperti semula. Di satu sisi, hatiku terus menjerit-jerit meyakinkanku untuk mengatakan padanya apa yang kurasakan saat ini. Bila mungkin masih ada secercah harapan memaafkan dan menerimaku kembali. Tapi bukankah kamu akan dicap materialistik dan serakah, Naila? Saat dia ingin mencoba menjelaskan tentang pernikahan kalian, kamu membuangnya. Dan sekarang kamu menginginkannya kembali. Apalagi sekarang kamu tahu dia seorang milioner. Apa kata orang nanti, Naila? Pikiran jernihku menyadarkanku. Tidak, aku tidak boleh berpikiran seperti itu. Aku berteriak. Ya, sebelumnya aku memang angkuh dan hanya percaya pada uang dan status. Tapi Naila yang sekarang sudah berubah. Aku telah berubah. Henry merubah semua yang ada dalam diriku. Tubuhku mulai menggigil karena suhu badanku yang semakin tinggi. Aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah ini terus-terusan. Aku harus menemuinya dan meminta maaf, atau kalau tidak, aku akan hidup bersama rasa sakit ini selamanya. Ya, aku harus meminta maaf padanya. Aku mengangkat kepalaku lalu bangun dari tempat tidur. Tangan, kaki, dan seluruh tubuhku gemetaran. Pandanganku mulai kabur, hanya samar-samar. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kupegang kepalaku lalu bersandar di tembok sebagai support untuk menopang tubuhku. Aku menarik nafasku dalam-dalam. Setelah beberapa saat terdiam, aku menuju ke walk-in closet, meraih shawl untuk menutupi leherku. Drrrrt. Kembali terdengar suara getaran dari handphoneku dengan tulisan Feby memanggil di layarnya. Sejak aku tiba di rumah, gadis itu entah sudah berapa puluh kali menghubungiku. Dia pasti khawatir denganku. Aku tidak bisa berbicara dengannya untuk saat ini. Ya, aku akan menghubunginya setelah aku pulang dari rumah Henry.
Akhirnya kuputuskan untuk menulis pesan SMS untuknya saja. Aku baru saja minum obat. Kepalaku pusing, aku ingin istirahat. See you tomorrow. Aku turun ke lantai 1. Diam-diam menyelinap masuk ke ruang kerja ibu dan membuka laptopnya. Mataku fokus ke layar, begitupun tanganku sibuk dengan tombol kursor yang kuarahkan naik turun. Aku mencoba mencari folder tentang HD Group. Dan jackpot, akhirnya aku menemukan alamat rumah Henry. Sewaktu aku menutup laptop kembali, mataku tidak sengaja menemukan ada beberapa lembar dokumen di samping laptop. Dokumen-dokumen itu untuk mengurusi perceraianku. Aku mengusap mataku yang mulai berkaca-kaca. Dengan segera aku berdiri lalu meraih kunci mobil. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini benar atau tidak. Tapi yang jelas, aku sangat ingin bertemu dengan Henry saat ini. Aku ingin mengatakan padanya aku menyesal. Aku juga siap bila harus menerima konsekuensinya. Aku tidak bisa berpura-pura baik, tapi di dalam hatiku hancur. Aku masih memiliki masa depan. Aku tidak bisa selamanya terpuruk dalam perasaan ini. Masih ada ibu, perusahaan, dan teman-teman yang membutuhkanku. Sepanjang perjalanan, berbagai macam pikiran terus merasuki kepalaku ini. Tidak membutuhkan waktu lama, aku tiba di depan rumah Henry. Kumatikan mesin mobilku. Kepalaku ini pusing teramat pusing. Untung di depanku ada setir mobil. Aku menopangkan kepalaku sejenak di sana.